Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan wa tahlik. Saudara-saudaraku semuanya rahimakumullah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan predikat mutakin. Untuk itu kami akan memberikan semacam wawasan agar supaya bagaimana kita mempertahankan predikat mutakin itu, yaitu dengan merasakan suatu kenikmatan, yaitu kenikmatan intelektual. Tadi kami menyitir suatu sabda Rasulullah SAW, kun aliman, hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu, wa muta'aliman, atau yang menuntut ilmu, atau mustami'an, atau menjadi pendengar, atau muhiban, paling tidak menjadi pencinta ilmu, wa ta'lik, dan janganlah jadi orang yang kelima, yaitu niscaya menjadi orang yang celaka. Jadi pesan di atas memberi isyarat agar kita mengambil posisi pertama. Jika tidak mampu ya turun ke bawah posisi yang kedua. Jika mampu lagi ya posisi yang ketiga. Dan yang terakhir adalah posisi yang keempat, itu posisi yang paling rendah. Tapi jangan sampai kita meningkat menjadi posisi yang kelima. Naudzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama, suka membaca wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada bulan Ramadan juga, tepatnya tanggal 17, yang terkenal dengan apa, Lailatul Qadar, itu nuzulul Quran, itu ayat pertama yang turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi proses awal pembelajaran dan pintu ilmu pengetahuan itu adalah membaca. Pepatah Arab menyebut ta'alam wa laysal amr fadu aliman. Belajarlah sebab tidak ada seorang pun lahir itu sudah berilmu. Siapa yang banyak membaca, wawasan keilmuan akan meluas, mendalam, dan bijaksana. Objek membaca bisa tersurat, yaitu ayat kauliyah eksplisit, dan tersirat, yaitu ayat kauniyah atau implisit. Kalaupun yang bisa membaca semakin banyak, tapi yang suka membaca itu hanya sedikit. Bagi sebagian orang, membaca menjadi kepuasan tersendiri dan kebiasaan yang tidak bisa dilupakan. Yang kedua, suka menulis. Menulis disimbolkan dengan pena sebagai media pengajaran. Surat Al-An'am ayat 4 itu, alama bil qalam, yaitu ibarat pohon itu pena dan tinta itu lautan. Tidak akan habis ilmu Allah apabila pohon itu dijadikan pena dan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah. Tidak akan ilmu Allah tidak akan habis. Juga malaikat diutus untuk menulis amal manusia, juga menulis. Oleh karena itu, jika orang yang suka membaca itu sedikit, yang suka menulis pun lebih sedikit. Betapapun suka membaca tapi tidak dituliskan,
maka ia akan serna. Al-ilmu syahidun wal kitabu kaiduhu qawjud yudaka bil haibal al-wasatiyah. Ilmu itu ibarat buruan dan tulisan itu ibarat talinya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nikmat rasanya jika tulisan terbit menjadi buku dan dibaca oleh khalayak ramai. Selain menjadi rujukan dan selalu dikenang banyak orang, pahalanya pun mengalir hingga akhir zaman. Yang ketiga, suka mengajar. Membaca, menulis dan mengajar adalah proses pembelajaran terbaik bagi seorang guru dan dosen utamanya. Mengajar adalah proses belajar untuk mengajar lagi. Jika berhenti belajar, semestinya berhenti juga mengajar. Mengajar akan menambah ilmu dan Allah akan mengajari apa yang belum diketahui. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Berilmu tapi tidak mengajar, laksana pedang yang tajam tapi sudah berkah. Kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tak berbuah. Oleh karena itu, seorang pengajar mestinya harus mengamalkan ilmunya. Jika tidak, Allah SWT pun murka. Yang keempat, suka mendekati Allah. Nah ini, puncak kenikmatan intelektual adalah tambah dekat kepada sumber ilmu, yaitu Allah SWT, Allah Rabbul Alamin. Orang yang suka membaca, menulis dan mengajar akan semakin mengerti hakikat kehidupan. Tetapi tidak semuanya tambah dekat kepada Allah, kecuali alim ulama yang istiqomah dan beradab mulia. Ilmunya melahirkan rasa takut, sehingga pikiran, ucapan dan perilakunya pun mendekati kepada Allah SWT. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Jadi mereka yang diberikan hikmah dan bisa memahami fenomena-fenomena. Oleh karena itu, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil suatu riwayat bahwa Allah SWT, para malaikat penghuni langit dan bumi, sampai semut pun yang di dalam sarangnya, dan ikan di atas lautan, pohon di atas bumi ini, semuanya itu memintakan rahmat kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu, dan orang-orang yang mau mengajar, dan orang-orang yang mau mendengarkan, dan orang-orang yang mau senang kepada ilmu pengetahuan. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Kita mohon rahmat kepada Allah SWT, dan adanya kita selalu menuntut ilmu di ilaladi dari yang lain sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga dengan teks ini saudara-saudara kaum muslimin semuanya bisa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, terutama dalam bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat predikat muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.